Kang Deddy Mulyadi dan Pak Menteri Agama tolong bantu Jemaat Ahmadiyah. Tolong kembalikan lagi hak beragama dan beribadah Jemaat Ahmadiyah yang selalu dilanggar. Kasus terbaru terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat. Masjid milik Jemaat Ahmadiyah, Masjid Istiqomah di Tanjung Syukur akan disegel. Jemaat Ahmadiyah cuma dikasih waktu 5 hari buat ngosongin area masjid. Ancaman itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, ketika mendatangi Masjid Istiqomah pada 5 Juni lalu. Fikri datang bersama tim penanganan Ahmadiyah dan forum komunikasi pimpinan kecamatan. Kalau ditarik mundur, aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah di Masjid Istiqomah pernah dibekukan tahun 2011. Dasarnya peraturan Wali Kota Banjar nomor 10 dan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12. Masjid milik Jemaat Ahmadiyah itu disegel, bahkan pintu dan jendelanya sampai dilas biar nggak bisa dipakai ibadah. Bukannya membaik, tahun 2012 penyegelan Masjid Istiqomah jadi berstatus permanen. Tahun 2014 Jemaat Ahmadiyah kirim surat resmi supaya diizinkan beribadah lagi. Tapi nggak pernah ditanggepin sama sekali. Puncaknya tahun 2015 Masjid Istiqomah dihancurkan kelompok intoleran. Tahun ini Masjid Istiqomah dibangun kembali. Belum rampung pembangunan, Masjid Istiqomah mau disegel lagi. Bayangin, masjid ini sebelumnya disegel, lalu dihancurin, kemudian lagi dibangun, mau disegel lagi. Semua pelanggaran HAM ini selalu berdalih atas dasar Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tahun 2008. Buat yang belum tahu, SKB ini emang membatasi kegiatan keagamaan Jemaat Ahmadiyah. Dalam SKB, Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan penyebaran ajaran Ahmadiyah ke publik. Tapi kegiatan ibadah seperti sholat atau ibadah internal sama sekali nggak pernah dilarang. Belakangan, aturan yang diskriminatif ini ditafsirkan seenaknya oleh kelompok intoleran dan aparat daerah. Imbasnya, hak beribadah Jemaat Ahmadiyah dilanggar dan dirampas seluruhnya. Sebenarnya, aturan bermasalah ini dan turunannya udah direkomendasikan buat dicabut oleh Amnesty International Indonesia pada Oktober 2011. Tapi sayangnya sampai sekarang aturan itu masih jadi alat legal buat menekan Jemaat Ahmadiyah. Mirisnya, pelanggaran HAM terhadap Jemaat Ahmadiyah bukan cuma terjadi di Banjar. Pada Desember 2024, acara nasional tahunan Jemaah Ahmadiyah Jalsa Salana di Kuningan dijegal. Awal Juni tahun ini, acara bedah buku soal Ahmadiyah di IAIN Manado juga dibatalkan gara-gara desakan dari MUI setempat. Jadi ini kayak udah jadi pola dan bukti kalau negara tuh kayak tunduk sama tekanan kelompok intoleran. Yang mengecewakan, sampai sekarang Menteri Agama Nasaruddin Umar belum kasih satu pun pernyataan. Padahal kementeriannya lagi gencar dorong proyek moderasi beragama. Pertanyaannya, moderasi buat apa dan siapa? Kalau masih ada rumah ibadah yang disegel, yang kegiatan beribadah dibatasi, itu namanya bukan moderasi. Itu namanya represi. Itu namanya pelanggaran hak beragama dan beribadah. Emang nggak semua orang setuju sama ajaran Ahmadiyah, tapi itu bukan alasan buat kita melanggar hukum dan konstitusi. Dalam konstitusi kita udah jelas banget setiap warga negara berhak beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Kalau aparat negara bilang kami cuma dengar aspirasi warga, mending jujur deh. Publik tahu kok mereka bukan lagi jalanin aspirasi warga, tapi takluk sama tekanan massa intoleran. Kang Deddy dan Pak Menteri tolong bantu Jemaah Ahmadiyah ya. Tolong kembalikan lagi hak-hak mereka sebagai warga untuk bebas beragama dan beribadah. Jangan biarkan Jemaat Ahmadiyah ini jadi anak tiri di negeri ini. Yuk stop diskriminasi Jemaat Ahmadiyah.